Mereka nggak bisa bikin studio kalau gitu terus, Om. Cocoknya mereka bikin museum. Museum ya. Ya iyalah. Orang isinya semuanya nostalgia. Selalu tersenyum dan berpikir indah. Tapi memang kita butuh ruang untuk bicara belak-belakan, dan tidak semua orang senang mendengar mungkin perbincangan kita seperti ini. Tapi itu harus dikemas dan harus selalu kita tampilkan di beberapa kesempatan. Iya. Saya kira gitu kan. Makanya kita nggak sedang menyalahkan orang lain ini, Om. Kita sedang ngetawain diri sendiri gitu loh. Akhirnya kita ngerasa konyol aja gitu kan. Kita bilang kita di film, lalu apa yang udah kita buat rupanya? Betul. Iya kan? Nah, ya. Nanti kalau ada casting, ada film nasional kan rame-rame kawan-kawan ikut casting semua. Udah gitu nanti dia cerita, oh kau tahu dulu film Tiga Napas Likas, aku pemeran ini dulu. Betul Om, betul, memang betul. Aku bang, wah, bagus bang, ya kan, mantap bang, abang. Terus bang, setelah nonton film itu ada nggak yang abang ajarkan ke anak-anak berikutnya untuk jadi pemeran kayak abang? Nggak juga, karena kan lain orientasinya bang. Iya. Finansial juga takut aku bisa salah satunya. Yang kedua adalah ya bahwa dia nunjukkan diri, aku masuk TV, aku masuk film kok. Tahu apa pula kok nggak pernah masuk bioskop besok kali. Udahlah kacau lah. Jadi memang pemikiran itu yang harus dipertajam dan kita memberikan sesuatu kepada generasi muda kita, ya lakukan sesuatu yang memang bermanfaat untuk langkah-langkah ke depan. Saya kira gitu kan. Jadi makanya orang yang senior-senior yang tua-tua itu tadi semua itu harus didengar karena pengalaman hidup dia udah matang di situ. Nah, yang anak-anak muda harus didengar. Kenapa? Mereka inilah nanti dititipkan ekosistem perfilman ini nantinya. Kalau kita mau kita meninggal ekosistem film Medan, silakan. Bikinlah, bawa matilah itu semua cerita nostalgia itu. Tapi kalau mau teruskan hidupkan, estafet. Ambil satu orang di luar kita. Terus kalau misalnya ini ada yang nawar nih, Bang Manu, bagaimana kalau sekarang kita buat film? Ceritanya ini, misalnya kan, sama dengan hal yang tadi, kita siapkan anggarannya. Bang Manu siap nggak itu membuat itu? Aku jujurnya dua, Om. Yang pertama, aku mikir, kalaupun ku terima, ada untung duitnya. Om, yayasan kami nanggung uang kuliah sama uang sekolah krunya loh. Dari yayasan. Artinya mereka juga butuh hidup kan. Kalau mereka mau ngerjakannya, mereka terima, tapi dengan syarat jangan bikin malu. Artinya karyanya hasilnya atau gimana? Harus bagus. Harus bagus. Dan pakai sistematika yang benar. Jadi kalau nanti kita bercakap lagi berikutnya, kita ada bukti bahwa kita praktekkan apa yang kita bilang itu. Nah, atau yang kedua Om, bersinergi lah Om. Kalau memang adanya kameramen bagus di Medan ini, jangan pakai kameramen kita. Pakailah dia. Kalau memang kita tahu kawan kita jago untuk bikin skenario bagus, datanglah sama dia. Cuma kawan ini pun janganlah pula jual mahal pula kan. Belum apa pun nanya berapa duit. Nah ini barangkali ada semacam apa namanya ya. Kalau kita melihat karena kemampuan setiap individu di bidangnya masing-masing kan tidak bisa juga kita ukur dengan sebuah apa ya. Harus seperti ini. Si Polan itu kita tahu pernah menulis skenario, tapi dia sendiri mungkin tidak melakukan perkembangan di dunia penulisan itu, sehingga bisa jadi ketinggalan dengan situasi perfilman saat ini. Nah, dengan kata lain ya tanda kutip dia mungkin nggak mau belajar lagi misalnya. Tapi ini aneh kan Om. Kenapa aku bilang aneh Om? Kalau adanya orang bikin skenario bagus Om, kita aja sekarang bikin film semua diadaptasi dari novel Om. Iya betul. Berarti segini banyak cerita kok nggak nyampe. Kenapa bisa sampai bikin novel, dari novel jadi film, dari kisah hidup orang dibikin film? Kemana semua penulis skenario kita di Medan ini? Karena tadi satu memang dia tidak mau dihubungi dan bersinergi, ya kan? Yang satu lagi memang ya gimana lah mau kita bilang, dia nggak pede juga dengan karya dia mungkin. Karena ada juga sistem kita ini yang kelok-kelok sedikit, mau tapi malu-malu ya kan. Udahlah janganlah, skrip awak kan jelek. Awak ini cuma lah orang tua. Kalau udah cakap kayak gitu Om, capek kali Om. Capek lah Om. Artinya kita yang penting kita nggak boleh capek. Nah, iya. Dalam artian membangun
memang ekosistem tadi. nggak patah semangat. Hmm. Cuma Om berhentilah yang gitu-gitu. Tunjukkan diri aja. Aku kok dulu kameramen. Kira-kira masih sanggup nggak aku menurutmu? Ya, kenapa nggak dicoba, Pak? Iya, iya. Datang Bapak. Iya. Ini alat gua ajarin, Pak. Loh, kenapa anak muda aja yang belajar? Orang tua dulu yang tak pernah megang. Kalau sama budaya aja senior-senior semua masih megang yang belajar juga kan di Iya. belakang sana. Iya. Mau belajar. Cuma itu tadi, kalau memang mau belajarnya untuk memuasin diri sendiri, tidak mau bersinergi, ya udah apa boleh buat. Nah, ada juga pertanyaan gini. Kawan-kawan sekarang kan rajin ya menyiapkan perlengkapan sebuah katakanlah broadcast yang standar mungkin. Iya. Tapi setelah dia menghasilkan sebuah karya, ada yang bertanya mau dikemanakan ini katanya. Nah, jawabnya yang saya dengar hanya untuk sekedar dokumentasi. Nah, kan sayang Ya, kalau memang hanya sayang. seperti itu. Apa tidak ada medianya yang bisa menyalurkan itu? Nah, contoh misalnya ini terkait ini kan yang sedang kita lakukan Betul, ini kan iya. sebuah proses ini. Iya. Saya tadi tertarik juga sebelum kita memulai ini, Bang Manu bilang ini harus dikembangkan. Iya. Dan menurut Bang Manu dunia sekarang ini podcast ini misalnya pandangannya gimana kira-kira? Balik lagi Om, ini sama. Kalau kita bikin film kita nggak mikirkan penontonnya, rugi kan lah kita. Tapi jangan-jangan ada orang senang dengan podcast ini dan berharap orang yang selama ini pengen tanyanya, pengen kali dibilangnya sama di komen di bawah, Om, inilah undang sekali Om. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Iya. Lalu kemudian kita kalau misalnya senang nengok sesuatu, bayar kan kita jadi kan? Iya. Aku tadi ngomong produser Om, ngomong produser Om. Kalau misalnya rame-rame orang membayar ya, kan jadi nggak berat kali. Nggak. Ini tinggal nge-like, subscribe, nge-share dan komen. Ini kan sebenarnya jadi produser kita. Iya. Kalau memang dia niatnya peduli sama kelanjutan podcastnya ini kan, komen di bawah. Coba undang dulu sekali bekas narapidana kasus apa ini Om. Penasaran juga aku kayak mana caranya Om kerja di kepolisian tapi yang diwawancarai mantan narapidana. Yang gitu-gitu Om semangat, penonton berarti tertarik kan itu Om. Ini kan takutnya, aku bisa. Akhirnya semua orang bikin podcast Om, jadi gimana? Kacau kita gitu. Iya. Ya, kalau dia tertarik dan dia request siapa aja yang mau dia tanya di komen itu dia jadi produser kita. Karena apa? Iya. Dia memikirkan kelangsungan hidup podcast ini. Betul. Tapi kalau udah nggak ada lagi yang like, nggak ada lagi yang sukses, nggak ada lagi yang komen, ngapain kita muas-muasin diri sendiri di sini kan? Betul. Jadi makanya itu tadi, kalau kita mau bikin sesuatu, apalagi ini, kita berpikir dagangnya. Target kita siapa? Ada banyak mungkin kalau misalnya dia dulu punya kawan-kawan kan, ngegeng. Kawannya ini dulu lucu kali. Dia bilangnya, Om, ada kawan kami dulu lucu kali Om. Coba Om undang. Biar dia cerita kayak mana geng kami dulu. Om, laris Om ini Om. Betul. Laris Om. Kita siap seperti itu. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Yang aneh-aneh kan, yang penting orang ada ketertarikan komen di bawah itu tujuannya. Iya, betul. Jangan komen, udah bagus, semangat, alah. Terlalu biasa. Terlalu biasa kali. Kayak Pak Tino Sidin, semua lukisan bagus. Kawan-kawan krunya pun jadi nggak semangat kan? Iya. Tapi sekarang saya tengok udah mulai ada masukan panjang. Apalagi kalau nanti dengar yang ini kan, harusnya mulai bercakap lah. Oh ya haruslah. Mahasiswinya Bang Manu kan nanti semua orangnya ini kritis ya kan. Wah masa Pak dosen ngomong gitu, harusnya ngomong gini misalnya. Oh, ada banyak kasus hipnotis misalnya di jalan. Orang kan penasaran kok bisa kawan yang hipnotis kan? Ya udah keluar dari penjara, undangannya kemari. Coba cerita lu Glenn, kenapa kok bisa seru gak Om? Seru. Iya kan? Makanya orang kan khawatir nanti apakah ini semua pejabat aja semua isinya. Orang kan mikirnya gitu. Enggak. Kita enggak gitu. Kita udah buktikan kok dari episode pertama boleh lihat. Nah, ini bikin penasaran nanti para penonton ngelihat komen ya. Harus komen. Banget luar biasa. Ini sekarang kan orang ada kesan tanda kutip buat film itu gampang. Apalagi sekarang semua orang memegang HP, handphone. Betul. Dan fasilitasnya kan luar biasa nih, fitur-fiturnya sangat mendukung membuat film. Kita lihat tuh. Bahkan adik-adik anak-anak SD bikin sekelompok, mereka bikin cerita pendek jadi film. Nah, ini sebenarnya bagaimana harusnya mensikapi ini semua? Oke. Bikin film gampang, terserah lah. Orang juga bisa kok ngomong gitu. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau orang sekarang ini udah mulai haus film-film bagus Om.
Ditanya lah dulu sekarang. Apalah film bagus menurut Om yang pernah dulu Om suka kali? Itulah dulu Om jawab dulu coba. Ingat-ingat lu. Apa dulu Om ingat cerita film yang Om rasa mantap kali? Ini Barat boleh, Indonesia boleh. wah, kalau sekarang aduh gimana ya, banyak kali sebenarnya. Banyak. Yang nostalgia Om dulu lah, yang Om rasa sampai nggak bisa lupa sekarang. Kalau aku Naga Bonar Om, jelas Naga Bonar pertama. Oh, Naga Benar Nah, pertama. kalau Om mungkin jauh sebelumnya lagi Om. Mungkin. Jauh sebelumnya mungkin saya pernah lihat film, katakanlah zaman-zaman remaja dulu ya. Iya. Film-filmnya Rano Karno. Oke. Nah, apa nih? Guruku cantik sekali. Guruku cantik sekali. Oke. Sekarang Om, itu bagus nggak menurut Om? Ya pada saat itu Bagus kan? bagus. Bagus. Nah, Pada saat itu juga ada film jelek juga kan Om? ada Banyak lagi Om. banyak betul. Kenapa orang Medan berlomba-lomba bikin film, bukan berlomba-lomba bikin film bagusnya? Sayang kan? Cuma memang dasar orang Medan ya begitu Om. Semuanya dikerjakan tapi nggak spesial gitu loh. Yang penting udah ada aja. Jangan kau bilang nggak pernah ada film aku ya. 200 film aku. Dari 200 itu satu nggak ada yang pernah aku tonton. Kan kacau juga kayak gitu. Iya. Satu pun tapi kalau berbekas terus di kepala orang Om. Itu maksudnya gitu loh. Iya, iya. Silakan bikin film mau gampang mau susah. Tapi yuk kita berlomba-lomba bikin film yang bagus yang orang gitu siap nonton nggak bisa lupa. Untung kita punya Joko Anwar kan Om. Orang Medan. Iya. Ya kan? Orang Medan. Ternyata dia bisa bikin film itu nggak bisa dilupakan orang. Sampai sekarang Perempuan Tanah Jahanam orang nggak bisa lupa. Pengabdi Setan orang nggak bisa lupa. Ya. Ya kan? Tapi kalau Medan sekarang ya di kepala aku paling cuma nempel nih dari semua film-filmnya. Jandilah Surong itu aku masih hafal, masih ingat aku. Iya. Tapi kalau di mana kau sembunyikan jodohku, aku ingat tapi udah agak lupa karena adegan-adegan yang ada omanya yang aku hafal gitu. Yang lainnya aku Yang ada ceritanya omanya, kemarin yang ada saya apa? aja. Iya, yang ada omanya aja. Iya benar, makanya aku ingat cuma itu yang ada Bang Antonya pun aku lupa ingat adegannya. Karena artinya bukan film jelek gitu loh. Tetapi aku yakin kalau tadi itu kayak ada nggak puas aku film ini. Aku mau bikin lebih bagus dari ini. Itu kan kelihatan dari progresnya sih, Om. Daripada kita berlomba-lomba bilang bikin film gampang, bikin film nggak gampang. Coba tadi yang kepingin bikin film, yang bilang gampang. Gabung sama kita yang udah pernah bikin nggak gampang film. Belajar sama-sama di situ. Lalu ada yang modalin pula Om. Laku laris kelas pula Om. Artisnya jadi terkenal pula Om gara-gara kita. Dikenal pula. Sampai orang Padang, Aceh, Palembang semua minta. Putarlah tempat kami. Katanya bagus film kalian. Kan terjadi Uang Panai di Makassar. Iya. Sempat heboh. Iya. Biarpun film kedua ketiganya nggak sehebat yang film pertamanya. Iya. Tapi Medan belum berani bikin begitu gimana? Jadi daripada bilang bikin film bagus, lebih bagus, mari kita lomba bikin film bagus. Betul. Jadi artinya bikin film itu gampang, ternyata belum tentu Bagus. Belum tentu bagus. Belum tentu bagus. Gampangnya ya gampang Om. Gampang. Zaman sekarang orang terletakkan aja di sini tripod, direkamnya aja orang tamu muda ini bolak-balik dibilangnya film eksperimental. Berpikir juga apa maksudnya film kawan ini? Tanpa dialog ya. Tanpa kan? dialog. Lari-lari dia pada. Berseni nih katanya. Aku berpikir juga kan, apa seni ya? Tapi iyalah ya. Bagus. Tapi kita nggak ingat Om. Iya. 2 hari lagi setelah nonton film itu kita nggak ingat lagi. Itu artinya sebuah karya harusnya melekat di hati penonton dan menjadi fenomenal ya pada zamannya itu. Artinya Di masa itu. setelah berganti generasi, paling tidak orang tuanya pernah cerita dulu ada film ini misalnya. Coba cari dulu. Nah, Coba cari dulu. ini sekarang kan kita bilang film-film dulu nyari ya setengah mati Om. Saya teringat belum lama ini ada seseorang bertanya ke saya, bisa dapat film Boyodeli? Iya, ditanya orang. Ditanya orang. Iya. Saya bilang bisa. Saya punya teman yang melakukan dokumentasi itu, Dr. Daniel. Saya bilang. Iya. Saya tanya beliau, Dr. Daniel bilang ada bang, Ada. kita siapkan, kan gitu kan. Mantap. Nah setelah kita siapkan, ya tapi yang nanya itu lupa. Kan aneh nih. Saya bilang apa maksudnya? Saya udah berusaha, udah mendapatkannya, akhirnya ya kita simpan lah itu. Kami punya bioskop, letakkan di situ lah. Kita umumkan yuk. Kita hitung berapa nontonnya yuk. Film itu ya. Film itu kita bikin berapa? Terus kita tanya, kita survei setelah nonton. Terus setelah nonton, kenapa lah kalian mau tertarik nonton ini? Boleh juga itu. Nah, boleh kita tantang aja lagi balik. Iya. Kan ini kan takutnya nanti kalau dipersiapkan setel-setel. Kami nggak, besok kami kan tetap. Iya kan? Bisa kalau memang apa. Ayo, nah kalau memang betul-betul. Nah sekarang aku nggak tahu Om, itu hak ciptanya masih kena nggak? Kalau memang masih, kalau nggak ada lagi hak ciptanya,
Ya kan? Ya kita bisa ini kan karena Bisa jual putar. tiket Om takutnya Oh, gitu. Tapi nanti kita bisa diskusikan itu. Boleh kalau misalnya pemerintah mau dukung ya udah Iya. supaya nggak beli tiket, sponsor lah. Sponsor ya. Iya. Betul betul. Ya, yang penting kan ada niat dia gitu loh mau Iya. nyampaikan sejarah film ini ke orang lain kan. Boleh. Karena di situ tokohnya itu kan wali kota Medan dulu ya kan. Itu artinya ada semacam historis yang bisa membangun semangat. Makanya kita kadang-kadang bisa lupa bahwa segala sesuatu itu dilakukan ya dari yang kecil-kecil dulu, tapi membuktikannya pada akhirnya kita menjadi sesuatu yang membanggakan. Siapa bilang kita harus bikin film orang Medan ini Om? Gak usah bikin film aja. Orang Medan kan jago kali kalau komentar kan. Iya. Coba kita bilang Medan adalah kota penonton film. Belum dikomentari orang Medan, belum cantik film kau. Jadi kita nggak perlu bikin film. Iya. Mengkaji film aja kita jago. Menarik. Jago gitu. Kenapa lah kita berlomba sesuatu yang nggak mungkin menang gitu? Coba lah. Betul. Iya kan? Jadi dibangun image seperti itu ya. Iya. Kalau belum nyampe film kau ke Medan, belum paten. belum paten film kau. Boleh juga tuh. Karena kita jago kali komentar kan. Tapi lagi-lagi harus ada yang merangsang pertumbuhannya ini Om. Jadi Iya. nonton pun kita nggak jago bikin film pula lagi Om dia. Ya kan? Kita banyak mendapatkan ilmu nih. Iya. Jadi memang tidak semua orang bisa menyampaikan apa yang seperti Bang Manu sampaikan. Karena memang inilah bidang yang memang harus dikuasai. Orang mungkin sekali lagi saya katakan, hari ini banyak yang tertarik pengen di dunia film. Iya. Tapi kok belum ketemu jalan atau bagaimana dia memulainya. Itulah yang perlu kita ingatkan. Begitu ya kira-kira ya. Iya. Jadi kita nggak ini loh. Memang kasihan lah. Ada orang yang aku betul-betul mau film nih. Banyak anak-anak kita loh yang tertarik ngambil jurusan film Om. Begitu udah tamat dia, pulang dia ke Medan, jadi apapun enggak. Makanya yang gitu-gitu mari kita sama-sama. Semua unsur, 4 unsur tadi kan Om. Plus pemerintah lah. Ya kan? Terus satu lagi, masyarakatnya. Masyarakatnya ini mendukung nggak ada film Medan. Iya. Jangan nanti ketika ada film Medan ditayangkan dengan ada film Eropa ditayangkan di situ ya kan, entah Superman entah apa gitu kan. Yang film Medan tadi satu orang nggak ada yang nonton, yang sana ramai kali penontonnya. Om, gampang Om. Pendukung PSMS banyak kan di Medan Om. Belum pernah ada bikin film PSMS. Betul. Coba kalau dibikinnya film, ya kan menceritakan bagaimana legenda PSMS dulu. Tapi digarap serius Om ya. Iya. Aku nggak usah ikut menjadilah. Biar aku ikut mempromosikannya aja lah. Nggak usah ikut terlibat menjadilah. Tapi kalau terlibat bagus sekali gitu loh kan. Iya. Ayo. Nah, ya kan. Dulu ada pemain-pemain seperti Nobon, Nasib, ya kan? Iya. Nasib TS, Nasib apa namanya? Yang lukisannya Iwan iya. Nasib, Nasib Iwan itu kan luar biasa. Setiap hari bagaimana dia mengejar bola. Kalau kita mendengar di radio dulu ya. Iya. Nah, sekarang itu seandainya difilmkan, menarik itu. Pendukung PSMS nonton semua Om. Kalikan 10.000 lah kita bikin tiketnya. Udah Masa rame. nggak mau dimodalin orang? Aneh kan? Aneh itu. Sekali-sekali penonton yang di Stadion Teladan ke bioskop. Ke ya? bioskop. Nonton Iya. bola. Menarik juga itu. Menarik. Rame-rame dengan seragam PSMS nonton kan. Terus Wah, terharu tepuk tangan. Kita nggak perlu bintang yang luar-luar. Ini cerita mau bikin robot pula di Medan. Robot apa? Mau bikin superhero pula dia di Medan. Aduh. Iya. Yang udah ada aja pun nggak kita apain. Iya kan? Jadi memang semuanya memang harus dimulai dari awal, siapapun orangnya, apapun lembaganya, apapun visi misinya, yang niatnya dulu Iya. untuk tadi itu melestarikan, Iya, menumbuhkan ekosistem ekosistem itu hidup. Jadi cerita film ini bisa nggak nggak putus-putus. nggak Nggak putus-putus. putus-putus. Kita ngomong aja udah bisa sampai Iya. 2-3 jam. Makanya lebih bagus kita putuskan podcast kita sekarang. Kelanjutannya yang nonton, ya kan? Yang kepingin ikut nyampaikan langsung ke Om Bahar. Setuju. Tugasku selesai di men-triggernya. Selanjutnya, kalau memang serius, episode ke 30, 308, 420, 1220 tentang film lagi. Silahkan Om. Iya. Nggak usah terlalu lama pun. Tapi tanggapin aja apa yang kita Saya bicarakan. yakin nanti Bang Manu kapan diundang lagi Om.
Baik. Saya kira Yes. kita hari ini kita pada dulu sampai sini. Yes. Bang Manu ini memang sekarang sehari-hari mengajar sebagai dosen di mana Ya, aja, di Bang? Unimed. Di Unimed masih ya. Iya. Nah, mudah-mudahan percakapan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita beri semangat Bang Manu tetap maju dan memberikan apresiasi kepada orang-orang yang ingin menjadi orang film. Saya kira itu. Terima Yes. kasih atas Terima kehadirannya. kasih banyak. Luar biasa. Baik, para penonton, saatnya mengetik apa yang ingin Anda sampaikan, saran siapa yang akan diundang berikutnya dan materinya apa. Kita pada pertemuan kita sampai di sini selalu tersenyum dan berpikir indah.